Halo teman-teman, salam sehat selalu buat kita semua. Saya ada mendapatkan suatu pertanyaan dari seorang kicau mania. Pak, bagaimana caranya mengatasi murai batu yang loncat-loncat gak karuan dan tidak mau bunyi? Kalau melihat orang, dia ketakutan. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ya, saya lihat performa dari video ini kurang begitu prima, ya. Jadi jangan lupa teman-teman tekan tombol like-nya. Pada saat saya memulai merawat murai batu, ya, saya sering sekali melihat murai batu muda hutan yang dijual di kedai-kedai burung. Jadi kalau kita lihat, ya, burung-burung yang berasal dari hutan, ya, itu sangat giras sekali, ya. Dan jika didekati, ya, dia akan sangat ketakutan. Dan kadang-kadang bisa nabrak jeruji. Jadi inilah ciri-ciri daripada murai batu hutan. Kenapa kejadian ini bisa terjadi? Karena kita tahu bahwa teritori daripada murai batu hutan itu adalah di hutan belantara. Jadi yang akan mereka temui sehari-harinya adalah lingkungan yang ada di hutan. Sementara begitu dia menjadi peliharaan manusia, ya, itu lingkungannya lain lagi. Yaitu dia sering berhadapan dengan manusia yang lalu lalang di sekitarnya, kemudian kendaraan bermotor, ataupun dia bisa saja mendengar suara-suara yang aneh-aneh. Jadi dengan kondisi seperti ini, kadangkala bisa menyebabkan murai batu tersebut ketakutan. Bagaimana caranya merawat burung yang seperti ini? Sebenarnya cara perawatannya sederhana, ya. Teman-teman lakukan perawatan setiap hari. Kita bersihkan karpetnya, ganti air minum, dan berikan pakan secukupnya, tidak berlebihan. Berapa itu secukupnya? Itu sekitar 8 ekor untuk seekor murai batu itu sudah cukup. Dan setiap hari berikan vitamin. Untuk roto ataupun ulat Hongkong, ya, sebaiknya jangan diberikan dulu. Karena dengan kondisi burung yang giras seperti ini, ya, ini akan menjadi lebih giras lagi. Kemudian setelah pakan kita berikan, kita tempatkan di tempat yang baik. Kalau saya biasanya melatih burung-burung yang giras, ya, saya biasanya menempatkan di atas umbaran. Jadi di atas umbaran ini aman terhadap gangguan kucing, ya, atau binatang lainnya. Karena jika dia terganggu dengan kucing, ya, ini akan menjadi lebih sulit lagi. Di atas umbaran ini, ya, teman-teman kerodongnya tetap usahakan terpasang, tetapi resleting kerodong kita buka. Tujuannya apa? Supaya dia bisa intip-intip, ya, dari dalam sangkarnya. Setelah kegiatan ini kita lakukan, burung kita masukkan ke dalam rumah dan kita gantungkan di tempat yang nyaman dengan kondisi kerodong tetap terpasang, resleting terbuka. Setelah kita rawat beberapa hari, ya, kemudian hari berikutnya setelah kita memberikan pakan dan membersihkan karpet, mengganti air minum, ya, kita tempatkan lagi
burung tersebut di atas umbaran. Ini di tempat saya. Kalau teman-teman bisa digantungkan di tempat yang nyaman, artinya gangguannya jangan terlalu keras dulu ya. Biasanya kalau di tempat saya, kalau dia sudah tenang ya, itu kerodong mulai saya angkat sedikit ya, artinya bagian bawah terbuka. Kita amati apakah dia tenang ya. Biasanya di awal-awal dia akan tetap loncat-loncat ya di dalam sangkarnya. Ini pertanda bahwa dia masih belum nyaman. Di hari-hari berikutnya kita lakukan lagi hal seperti ini. Dan jika dia tidak loncat-loncat lagi ya, mulailah kita buka seluruh kerodongnya. Dan kita pantau di sini apakah dia sudah mulai tenang. Dan jika dia masih loncat-loncat lagi ya, dan kita lihat dia tidak nabrak-nabrak ya, kita biarkan saja, karena ini adalah bagian dari peningkatan kemampuan beradaptasi. Setelah waktunya kita rasa cukup ya, burung kita masukkan, kita kerodong ya, dan kita tempatkan lagi di tempat yang nyaman. Di hari berikutnya, jika kita dapati burung sudah mulai ngeliwik ya, ini pertanda bahwa burung tersebut sudah mulai nyaman. Dan jika dia sudah ngeplong ya, pada saat kita buka kerodongnya, itu latihannya bisa kita tingkatkan lagi. Pada kondisi seperti ini ya, teman-teman, setelah hariannya kita rawat, kita bersihkan karpetnya, kemudian air minum kita ganti, kemudian memberikan pakannya, teman-teman latih lagi kemampuan beradaptasinya. Seperti biasa, tempatkan lagi di atas umbaran. Setelah waktunya dirasa cukup, barulah kita bawa ke dalam rumah. Di sini kemampuan beradaptasinya kita tingkatkan lagi. Artinya, carilah tempat di dalam rumah yang kita bisa menggantungkan burung. Gantunglah burung di tempat yang ada keluarga lalu lalangnya. Jadi kita gantungkan dengan kondisi kerodong terbuka. Jadi di kondisi seperti ini ya, di awal-awal memang burung kadang-kadang masih ada loncat-loncatnya. Selagi dia tidak menabrak jeruji ya, biarkan saja. Memang ada, kalau tadinya dia sudah ngeplong ya, dia akan nggak bunyi lagi. Itu hanya berlaku untuk beberapa hari saja. Setelah itu, jika dia sudah merasa nyaman ya, dia akan bunyi kembali. Kemudian kita tetap melakukan peningkatan kemampuan beradaptasi ini ya. Setelah dia ngeplong, barulah kita berusaha menggacorkannya. Bagaimana cara menggacorkannya? Teman-teman, mulailah dengan memberikan kroto ya. Kenapa? Kroto ini adalah pakan yang bisa menyebabkan burung menjadi gacor. Jadi teman-teman berikan misalnya 3 kali seminggu. Saya kira 3 kali seminggu ini sudah cukup ya. Setelah dia gacor ya, kita tes lagi kemampuannya yang lebih tinggi lagi. Di sini kita pada saat burung berkicau ya, coba kita dekati. Apakah dia masih tetap berbunyi ya? Jika dia masih berbunyi ya, pertanda dia sudah sangat nyaman.
Dia tidak menghiraukan lagi orang yang mendatanginya. Pada tahap ini kita tingkatkan lagi kemampuannya. Ya, pada saat berkicau kita ganggu misalnya dengan teriakan atau tepukan. Jika burung sudah mampu mengatasi tepukan atau teriakan yang kita berikan, ini suatu pertanda kemampuan beradaptasinya sudah sangat baik. Apakah burung seperti ini sudah bisa kita bawa ke gantangan? Tentunya belum. Karena apa? Karena di gantangan atau lomba ya, itu lingkungannya lebih keras lagi ya. Di samping dia harus menghadapi lingkungan yang baru lagi ya, dia juga harus mampu menghadapi serangan-serangan dari burung lain untuk bisa berkicau di gantangan. Nah, jadi bagaimana kita melatihnya ya? Latihlah di tempat latihan. Lakukan latihan secara bertahap. Artinya pada saat kita sampai di tempat latihan, burung jangan langsung digantang. Tempatkan di tempat yang nyaman. Kemudian resletingnya kita buka. Setelah burung tidak ada loncat-loncat lagi ya kan, dan kita anggap bahwa burung sudah merasa nyaman, barulah kita gantang di gantangan. Bagaimana cara menggantangnya? Gantanglah, jangan terlalu dekat dengan lawan-lawannya, seperti jarak yang kita lakukan pada saat lomba. Jadi jaraknya agar lebih jauh, dan pilihlah lawan yang sepadan. Artinya apa? Agar burung jangan menjadi stres ya. Jika teman-teman salah di dalam memilih lawan ya, bisa saja burung nantinya menjadi depresi. Jadi kalau di tempat saya melatihnya di suatu gantangan yang saya anggap bahwa gantangan ini ekstrim ya. Karena apa? Lokasinya berada di pinggir jalan raya. Mobil yang lalu lalang sangat banyak sekali dan besar-besar. Kalau burung sudah mampu berbunyi di gantangan ini ya, ini suatu pertanda bahwa dia sudah bisa kita persiapkan untuk menuju lomba. Lombanya yang mana? Tentunya lampiran atau lanpres. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa burungnya sudah mampu untuk dibawa ke lanpres, tentunya teman-teman tahu tanda-tanda burung yang bisa kita bawa. Kondisinya harus gacor, volumenya juga sudah lepas ya, kemudian sudah mengeluarkan materi dengan sangat baik. Artinya pertukaran lagu ya itu sudah sangat baik, bukan seperti menghafal. Pada kondisi seperti ini ya, ini sudah bisa dipastikan bahwa burung sudah siap untuk dibawa ke gantangan. Jadi tinggal teman-teman bagaimana mengkondisikan agar burung tersebut bisa berprestasi di gantangan. Jadi bukan sebagai kondangan saja ya, karena kita tahu bahwa inset atau tiket untuk mengikuti lomba tersebut ya itu relatif mahal. Jadi siapkanlah burung dengan sebaiknya, dan jika sudah memungkinkan barulah kita bawa ke gantangan. Kemudian untuk burung yang kedua
Karena dari pertanyaan tersebut dia sangat ketakutan melihat orang-orang ya. Di sini saya ada mengindikasikan ya, ada kemungkinan dia stres ya. Bisa saja karena perlakuan kasar dari tuannya, atau pernah dia diganggu oleh binatang seperti kucing ya. Jadi dengan kondisi yang seperti ini teman-teman harus ekstra lagi di dalam merawatnya ya. Lakukan seperti rawatan yang pertama kita lakukan, tetapi setelah kita beri pakan ya, burung kita masukkan lagi ke dalam rumah dan kita tempatkan di tempat yang nyaman, tidak ada gangguan, dan jika perlu di tempat yang ada bune airnya. Dan untuk pakannya, dan gantunglah dengan kondisi tetap dikerodong, tetapi resletingnya kita buka. Lakukan ini terus menerus sampai terjadi suatu perubahan. Untuk pakan tambahan bisa teman berikan cacing 2 kali seminggu dengan jumlahnya 2 ekor saja setiap kali pemberiannya. Jadi kalau ini teman-teman lakukan secara rutin, mudah-mudahan burungnya bisa cepat hilang stresnya dan normal kembali. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan cantumkan di kolom komentar. Dan jika harus saya buatkan suatu konten ya, akan saya buatkan. Sampai jumpa di konten berikutnya.